Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sistem pencernaan manusia, yang dimana definisi yang pertama itu sistem pencernaan manusia adalah rangkaian organ dan struktur tubuh yang bekerja sama untuk memecah makanan menjadi zat-zat yang lebih sederhana agar dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Nah, proses ini melibatkan pencernaan mekanik dan kimiawi, di mana dimulai dari mulut hingga ke anus. Nah, tujuan dari sistem pencernaan adalah untuk menyediakan energi dan nutrisi penting untuk pertumbuhan, perbaikan sel, dan menjalankan fungsi tubuh secara optimal. Selanjutnya, struktur anatomi dan organ sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia terdiri dari dua saluran pencernaan utama dan organ tambahan. Saluran pencernaan utama meliputi mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Adapun usus besar atau kolon ada juga rektum dan anus. Organ tambahan yang membantu proses pencernaan antara lain kelenjar ludah, hati, kantong empedu, dan pankreas. Setiap bagian memiliki fungsi spesifik seperti memproduksi enzim, menghancurkan makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa makanan yang tidak tercerna. Adapun fungsi dari bagian-bagian yang saya sebutkan tadi, yang pertama ada mulut. Mulut sebagai tempat masuknya makanan, faring atau tenggorokan yang mengarahkan makanan dari mulut ke esofagus. Kemudian esofagus atau kerongkongan, yaitu saluran otot yang menggerakkan makanan ke lambung melalui gerakan peristaltik. Yang keempat itu ada lambung yang mencerna makanan secara kimia dengan asam lambung atau HCl dan enzim pepsin yang memecah protein serta mencampur makanan menjadi steam atau bubur makanan. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus terdiri dari tiga bagian. Ada duodenum sebagai tempat utama pencernaan kimia dengan bantuan enzim dari pankreas dan empedu dari hati. Selanjutnya jejunum yang sebagai penyerapan nutrisi seperti gula sederhana, asam amino, dan asam lemak. Kemudian ada ileum yang melanjutkan penyerapan nutrisi dan vitamin seperti vitamin B12 dan garam empedu. Selanjutnya yang keenam, usus besar atau kolon yang berfungsi menyerap air dan garam dari sisa makanan yang tidak tercerna membentuk feses. Terus ada rektum. Rektum itu berfungsi menyimpan feses sementara sebelum dikeluarkan. Kemudian anus yaitu saluran akhir yang mengeluarkan feses dari tubuh melalui proses defekasi. Selanjutnya, adapun fungsi dari organ tambahan dalam sistem pencernaan, yang pertama ada kelenjar ludah atau saliva yang menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat menjadi gula sederhana, membasahi makanan agar mudah ditelan, dan membantu melindungi mulut dari infeksi dengan enzim antibakteri. Selanjutnya, hati yang menghasilkan empedu yang membantu mencerna dan mengemulsikan lemak di duodenum dan menyimpan glikogen atau cadangan gula, vitamin, dan mineral, dan menetralkan racun dan metabolit melalui proses detoksifikasi. Selanjutnya kantong empedu. Kantong empedu berfungsi menyimpan dan memekatkan empedu yang diproduksi hati dan melepaskan empedu ke duodenum saat makanan berlemak masuk ke usus. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas berfungsi menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase, lipase, tripsin yang masuk ke duodenum untuk mencerna karbohidrat, lemak, dan protein, dan menghasilkan hormon insulin dan glukagon untuk mengatur kadar gula darah atau fungsi endokrin. Jenis pencernaan pada manusia. Manusia mengalami dua jenis pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah proses fisik penghancuran makanan seperti mengunyah mulai dari mulut dan gerakan peristaltik di lambung dan usus. Adapun pencernaan kimiawi melibatkan enzim dan cairan pencernaan untuk memecah makanan secara kimia menjadi molekul-molekul kecil, seperti karbohidrat menjadi glukosa, protein menjadi asam amino, dan lemak menjadi asam lemak dan gliserol.
Adapun proses pencernaan pada manusia, proses pencernaan manusia itu dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah dan dicampur dengan enzim dari air liur. Selanjutnya, makanan bergerak ke lambung melalui esofagus dan dicerna lebih lanjut oleh asam lambung dan enzim pepsin. Makanan yang telah menjadi kimus masuk ke dalam usus halus, tempat terjadinya sebagian besar pencernaan dan penyerapan nutrisi. Kemudian, enzim dari pankreas dan empedu dari hati membantu memecah lemak, protein, dan karbohidrat, dan sisa makanan yang tidak dicerna masuk ke usus besar untuk menyerap air, kemudian dibuang melalui anus sebagai feses. Hey kawan, namaku Gilbert si anggur. Ya, nama itu adalah ide ayahku. Omong-omong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor, membuka kotak makan siangnya, dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Roti lapis kalkun? Yogurt? Dia sudah menggigit roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tumbuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh bongkah makanan. Omong-omong, ini fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Hampir 1 kolam penuh air liur. Benar-benar hujan air liur di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan gigi ini. Aku tidak mau berakhir seperti bocah kalkun di sana itu. Sulit karena orang ini menggunakan lidahnya untuk menggulung makanan di mulutnya dan ke arah giginya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi selai hari ini. Jadi, aku akan melewati pengunyahan ini. Ayo turun. Wih! Sekarang kita menuju tenggorokan. Ini juga disebut faring. Oh, jalan bercabang. Aku harus pergi kemana? Cap cip cup kembang kuncup. Sepertinya kita harus ke sini. Tunggu, sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia malang ini batuk terus-menerus. Tolong tepuk punggungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Nyaris saja. Hampir masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah esofagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Hah? Bagaimana bisa aku terus turun? Ah, begitu. Otot-otot di dinding esofagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian, dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada otot yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegahnya keluar kembali ke esofagus. Ini agak mirip dengan petugas keamanan. Aku hanya seorang turis di sini. Pak, tolong izinkan aku masuk. Hore! Aku sudah melewati katup dan masuk ke perut. Itu mengingatkanku pada kantong dan izinkan aku mencoba dinding itu. Wah, itu dinding yang kuat. Semuanya otot. Sebenarnya aku tidak terkejut. Perut menampung, mencampur, dan menggiling makanan menjadi bubur. Jadi itu harus cukup kuat. Sejujurnya, ini tak tampak terlalu. Ya ampun, apa itu? Aduh, panas sekali. Au, panas. Aku harus keluar dari asam perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan melindungiku dalam gelembung pelindung. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya koneksi. Itu rahasia. Aku hanya perlu menekan tombol ini. Sudah, sekarang aku bisa terus berbicara denganmu sepanjang jalan, alih-alih berubah menjadi jeli anggur. Perhentian berikutnya, usus kecil. Organ berliku yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, aku serius. Jika kamu merentangkannya, yang tidak kusarankan karena itu perlu digulung. Dan di dalam tubuhmu, kamu akan mendapatkan tabung yang lebih dari 6 meter panjangnya. Yap, itu setinggi jerapah dan semua dimasukkan ke tubuhmu. Harus kuakui, cukup hangat di sini. Hampir seperti resort tropis, tapi di lautan. Empedu. Oh iya, aku terlindungi dalam gelembung kecil. Jangan khawatir. Empedu sangat penting untuk mencerna lemak dan mengeluarkan semua kotoran dari darah. Jadi, bersyukurlah hatimu menghasilkannya. Pankreas juga membantu proses dengan beberapa enzim baik. Dan benda yang terlihat seperti buah pir di sana, itu kantong empedu. Itu terletak di bawah hati dan menyimpan empedu di dalamnya sampai saat yang tepat datang. Astaga, benda ini benar-benar melingkar ya? Aku agak pusing karena tikungan dan belokan, tapi tak bisa kembali sekarang. Dinding usus yang berkontraksi ini terus mendorongku ke depan. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil dan terus ke langkah selanjutnya dari perjalananku, usus besar. Juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Shh, kamu dengar itu? Aku tidak sendirian. Aku dikepung. Mereka mendekat. Itu
Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang ini terjangkit penyakit parasit usus atau semacamnya? Tidak. Usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya. Hei, benda kecil apa itu di pintu masuk? Ah, itu pasti usus buntu. Itu tidak terlalu berguna selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan ke usus. Itu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tapi sebagian besar itu adalah benda kecil yang tidak berguna. Jadi orang masih bisa hidup tanpanya. Hei, jika usus buntu meradang, dokter akan memotongnya. Serius, sepertinya orang ini masih memilikinya. Baguslah. Omong-omong, kita sekarang ada di usus besar dan aku senang. Di sini agak lebih luas. Jika tak memakai gelembung pelindung rahasiaku yang mewah, aku pasti akan berbicara kepadamu sekarang sebagai bubur ampas air kekuningan. Saat kontraksi otot ini mendorongku melalui usus besar, semua air diisap dariku. Bentuk terakhirku, feses. Yap, tinja, kotoran, apapun itu sebutannya, itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Tak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan seperti intoleransi makanan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh. Dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuhmu. Terus bekerja dengan baik teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang tersisa dari makananmu. Tidak banyak sekarang, hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalanan ini karena ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Meluncur! Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus, seperti ini atau yang ada di sana, yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas ingin keluar. Itu saat kita berpikir, oh, harus ke kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu kamu menemukan toilet dan sphincter lemas, Zara, feses keluar. Sampai jumpa pizza dari sarapan kemarin. Gangguan sistem pencernaan. Beberapa gangguan umum pada sistem pencernaan meliputi MA atau iritasi lambung, diare atau peningkatan frekuensi buang air besar dengan tinja cair, konstipasi atau sembelit, GERD atau penyakit asam lambung, dan intoleransi laktosa. Gangguan ini bisa disebabkan oleh pola makan yang buruk, stres, infeksi, atau gangguan fungsional dari organ pencernaan. Terakhir, pentingnya menjaga sistem pencernaan. Menjaga kesehatan sistem pencernaan sangatlah penting karena sistem ini bertanggung jawab menyerap nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh. Cara menjaga sistem pencernaan meliputi makan makanan yang bergizi dan seimbang, mengonsumsi cukup serat dan air, menghindari makanan olahan berlebihan, serta rutin berolahraga. Sistem pencernaan yang sehat mendukung sistem imun yang kuat, menjaga berat badan ideal, dan mencegah berbagai penyakit kronis.